Halo Sobat Sehat. Ya, dalam video kali ini saya akan mengulas mengenai hal-hal yang Anda perlu perhatikan atau perlu Anda ubah dalam hal konsep, terutama ketika Anda mau menjalankan pola makan ketogenik. Ya, jadi pola makan ketogenik ini sekarang ini meskipun sudah mulai makin meluas ya, sudah cukup tren dan pengikutnya mungkin udah nggak kayak 5 tahun yang lalu, tapi masih banyak kontroversi. Dan kalau Anda ingin menjalani diet keto ini, Anda harus siap dulu bahwa Anda itu yakin dulu bahwa ini suatu hal yang valid dan bukan hal yang ngawur-ngawuran ya. Jadi Anda perlu yakin dulu karena kalau enggak Anda di tengah jalan nanti uh, karena omongan kanan kiri Anda akan berhenti sebelum Anda itu berhasil mencapai yang apa yang Anda inginkan ya. Jadi kesimpang siburan informasi itu Anda sebaiknya pelajari dulu mana yang kira-kira Anda timbang yang masuk akal dan kira-kira bisa Anda lakukan. Ya, misalnya tentang konsep mengenai terutama kolesterol. Ya, karena kalau Anda menjalankan pola makan yang tinggi lemak, orang akan bilang, "Hei, lemak itu kan nggak bagus, nanti kamu kolesterolnya naik." Ya, um, kalau konsumsi telur misalnya atau daging terlalu banyak atau mungkin jeroan juga ya atau minyak-minyak ini nanti kolesterol kamu naik gimana? Kamu bukannya tambah sehat malah nanti tambah nggak karu-karuan ya. Anda mau menghindari diabetes nanti kenanya malah sakit jantung ya. Orang takutnya gitu nanti kamu kena stroke gimana gitu ya. Jadi kalau Anda masih takut-takut itu ya sebaiknya jangan dulu ya. Karena um, kalau Anda masih takut kolesterol, Anda nggak bisa jalanin ketogenik ya. Karena terus terang memang um, selain konsumsinya akan makan banyak lemak dan yang mengandung yang kita sebut kolesterol itu, nanti di hasil tes darah Anda, kalau Anda melakukan ketogenik ini benar ya, Anda itu melakukannya benar, LDL Anda akan naik. Ya. Kalau Anda LDL-nya nggak naik itu malah salah Anda. Ya, karena apa? Kalau Anda konsumsi lemak dan itu dipakai sebagai bahan bakar, ya, konsep gampangnya gini lah, karena lemak dipakai bahan bakar, lemak itu akan diangkut berseliweran di tubuh kita, di peredaran darah kita, diangkut sebagai bahan bakar. Nah, kolesterol itu juga salah satu yang ada di uh, sebut aja angkutan kargo dari um, uh, bahan bakar yang mau dikirim ke sel-sel tubuh kita. Jadi kalau Anda takut LDL Anda naik, ya udah jangan dulu gitu. Karena itu adalah yang pertama dokter yang mainstream sekarang, dokter-dokter konvensional akan katakan kamu lakukan ini, kolesterol kamu akan naik. Loh ya emang benar gitu loh. Ya. Ini masalah juga, makanya ketika misalnya ada orang yang mau apply asuransi kesehatan, kan ada tes kesehatan ya. Kalau orang jalan ketogenik misalnya di Amerika itu ya, yang mereka screening kesehatan ya, ketika di orang yang menjalankan ketogenik ya LDL-nya otomatis naik gitu loh. Jadi um, dianggapnya asuransi nanti preminya bakal naik nih kalau kamu LDL-nya ternyata kayak gitu. Resiko kamu untuk kena sakit jantung atau stroke nanti tinggi. Sehingga mereka yang jalan ketogenik ini juga agak-agak karena anti mainstream itu jadi kena masalah juga nih tentang LDL ini ya. Dan untuk mengakalinya ya, udah ada dokter, bukan dokter dia cuma praktisi aja, namanya kalau nggak salah Dave Feldman ya, dia lakukan tes ya. Kalau Anda mau menurunkan LDL ketika Anda jalan ketogenik, Anda makan aja karbohidrat. Anda misalnya dia makan roti ya. Selama beberapa hari dia polanya ketogenik. Ketika kamu menuruni LDL, kamu makan aja karbohidrat. Otomatis LDL-nya akan turun. Nah, kalau itu mau tes darah untuk asuransi ya udah tes darah aja karena ya LDL-nya cenderung udah mulai bisa diatur supaya normal ya. Jadi ketika Anda makan karbo, orang ketogenik kan harusnya
nggak makan berlebih lah. Maksudnya karbonya kita naikin aja, LDL akan turun. Kenapa? Kalau ada karbo, jadi otomatis bahan bakar lemaknya itu atau yang angkutan-angkutan yang kita sebut LDL yang membawa kolesterol itu juga otomatis berkurang dalam peredaran darah gitu loh. Jadi kalau Anda juga makannya karbo kelebihan, ya, Anda ketogenik, ngaku-ngakunya ketogenik tapi Anda makan karbonya berlebih, ya, batasannya itu kan sekitar 25 gram, ya. Anda berlebih ya terus terang otomatis LDL-nya malah nggak terlalu tinggi, ya. Ketika Anda melakukannya benar, ketogenik Anda benar-benar strict dalam hal karbohidrat, ya LDL-nya malah tinggi, ya. Nah, ya itu tentang kolesterol. Dulu kan kita juga tahu ada kolesterol yang baik dan kolesterol yang jelek. Jadi HDL-nya yang kolesterol baik itu tinggi nggak apa-apa, malah bagus kan. Kalau LDL-nya diusahakan rendah, kata kebijaksanaan mungkin 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Nah sekarang orang udah melakukan penelitian, ya salah satunya yang saya suka penjelasan dari Prof. Ken Sikaris, ya, dari New Zealand atau Australia saya lupa. Dia seorang ahli biokimia, ya. Ya dia mengatakan LDL yang jelek itu adalah LDL yang small dense. Small dense itu dia cukup kecil dan padat yang bisa membuat pembuluh darah itu mengeras karena dia nyelip-nyelip di sel-sel dia bisa nempel di pembuluh darah itu yang kemudian mengeras atau jadi kaku yang kita sebut orang arteriosklerosis, ya, yang resiko penyakit jantungnya jadi tinggi. Dan dia katakan kalau memang small dense LDL kamu tinggi, ya itu memang jelek, ya. Dan itu katanya udah ada tesnya sih sekarang. Tapi itu kalau di sini saya nggak tahu apakah sudah ada, tapi katanya $100 kalau di Australia gitu. Ya, tapi kalau Anda tidak lakukan small dense LDL itu tesnya Anda ribet nggak mau lakukan, ya. Yang mudah dilakukan mungkin yang umum adalah triglycerid Anda gimana. Kalau triglycerid Anda tinggi, nah itu ada yang salah, Anda melakukan ketogeniknya salah. Tapi kalau triglycerid Anda rendah atau normal, ya, terus HDL Anda bagus, ya, gula darah Anda terjaga, badan Anda merasa segar, ya, terus juga berat badan Anda menurun, ya. Terus kalau LDL tinggi ya udah nggak usah pusing gitu, ya. Jadi itu dulu tentang kolesterol, harus konsepnya dirubah dulu. Anda bisa terima apa enggak? Kemudian yaitu makan yang berlemak-lemak itu, Anda mungkin telur Anda takut makan telur, katanya kuning telurnya jelek, makan putihnya aja, ya. Padahal kuning telur atau yolk itu salah satu sumber nutrisi yang paling bagus gitu loh. Bayangkan dari telur itu lengkap nutrisinya untuk jadi seekor ayam kan, ya, atau seekor anak ayam. Jadi sangat banyak, bahkan vitamin-vitamin yang jarang ditemui di sumber makanan yang lain, di telur itu sangat cukup gitu ada, ya. Jadi itu salah satu yang sangat bagus. Kemudian juga misalnya jeroan, ya. Gampangnya dulu yang hati lah. Hati kan kita tahu kalau Anda mau tambah darah misalnya, orang zaman dulu juga bilang makan ati yang banyak gitu kan. Atau untuk kesehatan tuh bagus ati, ya. Kalau di Amerika atau negara maju kadang-kadang malah mereka itu sangat anti pada hal-hal yang lemaknya tinggi, takut segala macam, itu nggak pantas dikonsumsi orang, ya. Akhirnya mereka jeroan kan tidak dimakan kalau di sana. Ya untungnya di Indonesia malah atau negara-negara yang lain, ya, yang di Eropa juga banyak yang konsumsi jeroan, utamanya ati, ya, atau ginjal, limpa atau otak kadang juga dimakan. Maksudnya itu sebenarnya suatu hal yang bagi mereka yang menjalankan diet keto atau paleo itu suatu yang bagus karena yang dimakan dari hewan itu nggak cuma jaringan otot, ya, itu malah nutrisinya nggak banyak, itu paling protein aja, tapi nutrisi yang banyak itu justru dijumpai di organ-organ, ya. Jadi kalau Anda makan ati dan ampela apa mungkin, ya, di sini udah biasa, Anda bagus lah, mungkin Anda
juga mungkin takut gaji, usus, apa ya. Kalau Anda dalam ketogenik, ya Anda diperbolehkan, gitu. Ya mungkin eh, Anda perlu pilih-pilih juga lah kualitas dari itu organnya. Tapi yang jelas Anda untuk mencapai lemak yang cukup tinggi, ya Anda dapatkan protein atau lemak hewani itu nggak masalah, ya. Dan juga misalnya minyak hewani, orang bilang minyak hewani itu jelek, jadi minyak nabati. Padahal kalau minyak yang diambil dari eh, apa ya, seed oil lah, jadi sebenarnya bukan nggak ada vegetable oil itu nggak ada, karena diambilnya kan dari yang bisa jadi lemak untuk minyak goreng itu kan seednya ya, jadi em, itu prosesnya untuk jadi minyak goreng yang disebut vegetable oil itu sebenarnya melalui proses yang nggak natural itu ya. Jadi kadang ada orang yang pengen sehat dia belinya soybean oil ya atau minyak canola ya, minyak apa yang pokoknya dari nabati yang bagus dianggapnya bagus ya. Tapi ternyata sebenarnya itu nggak bagus ya. Yang bagus misalnya minyak kelapa kan ya. Dan kita juga untungnya di Indonesia minyak sawit ya, minyak sawit itu yang umum dan itu nggak terlalu jelek juga ya. Minyak sawit nggak terlalu jelek tapi asal jangan dipanasi berkali-kali ya. Kalau Anda beli gorengan yang dipanasin berkali-kali ya memang mungkin kurang bagus ya. Kalau Anda bisa pakai di rumah buat minyak sedikit tentu nggak masalah. Dan sebenarnya kalau dalam pola ketogenik ini Anda pakai minyak hewani ya atau disebut tallow, pakai gaji apa pakai bahasa Inggrisnya apa lard gitu ya, itu nggak masalah gitu ya. Kalau Anda masih takut Anda pakai minyak kelapa nggak apa-apa juga gitu loh. Jadi Anda harus menganggap lemak itu bukan sesuatu yang jahat atau kolesterol itu bukan sesuatu yang jelek. Dan kalau Anda masih belum bisa menerima itu ya Anda punya alternatif, misalnya Anda jalanin pola makan yang lain, misalnya vegetarian atau vegan ya. Tapi kalau Anda ingin menurunkan berat badan, ya saya kasih tahu bahwa menurut saya dari secara sains itu Anda kalau mau turun juga bisa, tapi pelan gitu ya, pelan. Dan saya nggak tahu apakah Anda akan cukup sabar, cukup disiplin untuk menjalaninya dalam jangka waktu panjang. Kalau Anda bisa, nggak masalah. Berbulan-bulan ya, hasilnya baru kelihatan. Dan kan lain kalau Anda mengurangi lemak, Anda rasa kenyangnya itu beda. Ya. Apalagi kalau Anda makan karbonya kebanyakan. Karena glukosa itu ketika kita makan glukosa, gula darah kita naik, insulin keluar, ya. Kadang-kadang insulin keluarnya itu kebanyakan, akhirnya gula darahnya drop. Dan itu bikin Anda lapar lagi, cepat lapar gitu. Nah itu naik turun terus, jadi Anda kadang harus makan 3 kali sehari nggak cukup. Anda harus ngemil, ya. Itu karena gula darahnya nggak stabil. Dan dalam keadaan itu Anda disuruh mengurangi kalori. Anda kurangi kalorinya supaya nggak berlebih. Nah itu susah. Dan itu sebagian orang mungkin bisa lakukan. Yaitu saya bilang disiplinnya bagus. Disiplinnya bagus dan juga mungkin dia atau apa dalam uh, pankreasnya berfungsi dengan baik ya. Kemudian juga dia memang vegetariannya itu yang vegetarian sehat karena Anda melakukan vegetarian atau vegan itu juga bisa nggak sehat karena bisa aja kamu bilang makan Indomie itu kan vegetarian juga gitu kan. Anda makan apa sih yang bergula-gula yang proses yang diproses biskuit ya, roti itu kan juga disebut vegetarian bisa. Tapi ya untuk mencapai jumlah lemak yang dalam ketogenik ini sekitar 70 atau 80%, kalau Anda melakukan dengan vegetarian, ya bisa saja. Tapi ya mungkin kalau ada variasi yang lebih enak ya, misalnya dengan hewani, itu tentu bisa lebih membantu. Tapi kalau Anda memang mau strict di vegetarian juga nggak masalah. Dan fat ini pentingnya ya, lemak itu adalah karena dia juga yang membuat kita punya rasa kenyang ya. Dan yang lain lagi adalah protein. Jadi kalau Anda kurang makan lemak atau protein, Anda makan karbo terus ya, makan Indomie pakai nasi ya, makan nasi lauk bihun goreng ya, itu
Anda akan lebih cepat lapar lagi, sehingga Anda harus mencapai kalori yang dikurangi itu untuk diet. Anda itu akan lebih susah karena Anda terus-terusan lapar. Dan kalau Anda terus-terusan lapar, mungkin Anda bisa 2 minggu, 3 minggu ya. Untung-untungan itu udah segitu. Anda mungkin 3 hari aja udah nggak kuat. Jadi lemak itu yang bikin kita kenyang, sehingga kadang-kadang orang yang melakukan diet keto ini, mereka itu nggak punya rasa lapar yang sangat-sangat gitu. Makanya sampai mereka skip makan tuh nggak masalah. Akhirnya malah banyak yang secara otomatis melakukan puasa tanpa disadari karena nggak lapar, nggak lupa kalau dia lapar gitu loh ya. Dan itu yang membuat untuk turun berat badan itu cepat ya untuk di dalam diet keto. Tapi kalau Anda masih mungkin hanya kelebihan 5 kilo ya, mungkin nggak signifikan juga, Anda nggak masalah untuk lakukan pelan-pelan dengan cara lain, misalnya vegetarian, paleo ya, atau Atkins, atau ya pola makan berimbang yang masih memungkinkan ya. Cuma ya itu tetap hindari makanan yang terlalu banyak gula, ya minuman apalagi yang kalau Anda minum itu nggak kerasa kan, gluk-gluk itu kalorinya berapa ya. Dan usahakan makanan yang fresh, yang Anda baru dimasak tadi pagi, bukan yang stok dari tahun lalu di supermarket ya. Itu akan tentunya lebih gampang dicerna dan juga membantu nutrisi dan kesehatan tubuh Anda. Nah, masih banyak hal tentang pola makan keto ini. Anda harus banyak belajar supaya Anda tidak melakukannya dengan cara yang salah. Jadi kalau Anda ternyata tidak berhasil, jangan salahkan pola makannya. Mungkin Anda yang caranya yang salah, ya atau pengertian Anda yang masih belum betul ya. Jadi ikuti di channel ini. Nanti saya akan bagikan hal-hal yang lebih praktis lagi, mungkin pola makan yang gimana setiap sehari-harinya, dan juga ya tips atau trik kalau Anda mengalami hambatan dalam melakukan diet ini atau pola makan ini. Oke, segitu dulu. Saya Santoso. Salam sentosa senantiasa. Sampai ketemu lagi.